Halo teman-teman semua, welcome back to Reflection bersama saya David Fortino dan hari ini kita akan membahas tentang tujuan atau panggilan hidup. Sharing saya hari ini saya beri judul dengan Answering the Call. Tapi sebelum itu, mari kita sama-sama membaca Alkitab kita dari 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 26. 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 26 berbunyi, "Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi." Ayat 26, "Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul." Amin. Jadi sebelum kita belajar hari ini tentang tujuan atau panggilan hidup, ada satu hal yang perlu saya tekankan untuk kita mengerti sebelum kita lebih dalam lagi membahas topik kita hari ini. Saya ingin mengingatkan tentang dasar atau fondasi. Dasar atau fondasinya seperti apa? Dasar atau fondasi yang dibangun di atas batu. Kenapa saya menekankan hal ini? Karena ketika kita sudah mengerti atau menghidupi panggilan atau tujuan hidup kita, dan kita dibangun di atas dasar batu, kita bisa memiliki prinsip dan juga tujuan-tujuan hidup yang benar di hadapan Tuhan. Tapi ketika kita nggak memiliki dasar yang benar atau rumah kita dibangun di atas pasir, kita akan sangat mudah ketika kita nanti menghadapi setiap tantangan yang ada atau setiap pergumulan ataupun ujian yang ada, kita akan sangat susah untuk bisa survive. Jadi penting sekali untuk kita sebelum mengerti apa itu rencana Tuhan atau panggilan Tuhan, kita harus memiliki fondasi yang benar, supaya ketika kita menjalani apa yang jadi rencana Tuhan, kita bisa tetap bertahan dan kita bisa mengendalikan diri kita untuk tetap menghidupi rencananya. Oke, sekarang kita berbicara tentang rencana. Untuk kita bisa tahu rencana atau panggilan Tuhan dalam kehidupan kita, yang pasti kita harus menjawab panggilan Tuhan terlebih dahulu. Misalnya ada telepon, kita ditelepon oleh siapapun orang. Otomatis untuk kita mengerti apa yang mau disampaikan orang itu, kita harus mengangkat telepon kita. Jadi untuk kita bisa mengerti apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam kehidupan kita, jangan lupa kita harus mau menyediakan diri kita, hati kita, untuk bisa meluangkan waktu untuk mengerti apa sih yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, apa sih yang Tuhan mau untuk saya kerjakan dalam hidup ini, sehingga kita jalan bukan berdasarkan apa yang kita mau saja, tapi kita berjalan karena Tuhan yang menginginkan, Tuhan yang berkehendak dalam kehidupan kita. Akan sangat susah jika kita mau untuk mengerti rencana Tuhan, mengerti dengan betul rencana Tuhan, tapi kita nggak mau belajar tentang isi hatinya Tuhan itu seperti apa. Jadi sangat penting untuk kita untuk menyisihkan waktu kita, berduaan bersama Tuhan, quality time bersama Tuhan, supaya kita benar-benar paham apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan bisa memakai berbagai macam cara untuk menyatakan rencananya dalam kehidupan kita. Tuhan bisa memakai berbagai macam media yang ada di kehidupan kita. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita siap untuk mengetahuinya? Apakah kita siap ketika Tuhan memberitahukan apa yang menjadi rencananya dalam kehidupan kita? Jangan sampai ketika Tuhan memberitahukan rencananya, kita belum memiliki hati yang siap, belum memiliki hati yang mau dibentuk. Akan sangat susah untuk kita berjalan bersama Tuhan ketika kita nggak mau dipimpin sama Tuhan. Karena jalan Tuhan pasti ke depannya nggak cuma lurus saja, nggak cuma enak-enaknya aja. Pasti ada hal yang sedih, ada hal yang membuat kita mungkin kesal, ada yang membuat kita menjadi kehilangan semangat untuk berjalan. Jadi ketika kita nggak punya fondasi yang benar kayak yang saya ucapkan tadi di awal, dan juga kita nggak punya hati yang mau dipimpin sama Tuhan, akan sangat susah untuk kita bisa menghidupi rencana Tuhan. Dikatakan tadi di dalam 1 Korintus 9 ayat 26, "Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul." Ayat ini berbicara tentang
kita supaya nggak menyia-nyiakan hidup kita. Kita nggak membuang waktu-waktu kita untuk hal-hal yang nggak seharusnya kita lakukan, untuk hal-hal yang kurang penting dalam kehidupan kita. Dan ayat ini juga berbicara tentang kita untuk mulai bergerak. Kita nggak cuma sekedar menunggu apa sih yang menjadi keinginan Tuhan dalam kehidupan kita, tapi kita mulai melakukan sesuatu. Kita mulai bergerak. Kita nggak cuma diam di tempat mendengar, oh Tuhan, apa sih yang jadi rencana Tuhan, terus kita mau dengar suaranya secara audible. Ya, itu belum tentu terjadi dalam kehidupan kita. Nggak semua orang bisa mendengar suara Tuhan secara audible. Jadi kita harus mulai bergerak, kita harus mulai untuk mengerjakan bagian kita. Dimulai dari membaca firman-Nya, firman Tuhan. Akan sangat susah untuk kita mengerti rencana Tuhan jika kita masih malas-malasan untuk membaca firman Tuhan. Karena firman Tuhan berisi tentang isi hatinya. Dan Tuhan mengucapkan banyak sekali hal-hal yang membangun kehidupan kita di dalam firman Tuhan. Jadi saya mau ajak kita semua untuk bisa mencintai Alkitab kita. Sekarang kita masih bisa membaca Alkitab buku. Manfaatkan itu. Karena yang saya dengar mungkin ke depan Alkitab buku sudah mungkin sangat jarang untuk diproduksi lagi. Jadi ya berbahagialah teman-teman semua yang masih mempunyai Alkitab buku. Kalian bisa manfaatkan itu. Kalian bisa garis. Kalian bisa benar-benar pakai itu dengan baik. Karena dari sanalah kita bisa mengerti apa yang jadi keinginan Tuhan, apa yang Tuhan senang, apa yang Tuhan gak senang, apa yang membuat Tuhan menjadi bahagia, apa yang menjadi Tuhan senangi dalam kehidupan kita. Seperti yang dikatakan di Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu, termasuk tujuan hidupmu. Jadi ketika kita mau untuk mencari Tuhan, akhirnya kita bisa mendapatkan tujuan hidup kita. Kita bukan lagi untuk berusaha mencari tujuan hidup kita apa, karena kita sudah diberi tujuan hidup. Jadi akan sangat salah jika kita mencari tujuan hidup. Yang harusnya kita lakukan adalah kita mencari perkenanannya, kita mencari pribadinya, dan kita mau bersekutu dengannya. Kemudian ketika kita mengetahui pencipta kita, ketika kita mengerti, ketika kita mau untuk bisa dekat sama pencipta kita, Raja kita, Tuhan Yesus, kita akan menganggap diri kita berharga. Kita nggak menyia-nyiakan hidup kita lagi. Seperti yang sudah kita pelajari minggu lalu oleh Evelyn tentang gambar diri. Jadi penting sekali untuk kita bisa dekat sama Tuhan, agar kita bisa memiliki fondasi, memiliki gambar diri yang benar. Dan itu semua akhirnya menjadi sambungan yang pas untuk kita akhirnya bisa mengetahui rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi anak Tuhan itu sebenarnya enak jadi orang Kristen, karena kita nggak perlu ragu lagi. Apapun yang ada dalam kehidupan kita, Tuhan Yesus sudah jamin. Tuhan Yesus juga sudah bilang tentang burung di udara yang nggak menabur dan menuai, bahkan dipelihara sama Tuhan. Kemudian daun-daunan di ladang Tuhan hiasi sebegitu rupa. Apakah hidup kita nggak jauh lebih berharga dari itu semua? Jadi beruntunglah kita yang sekarang bisa menjadi anak Tuhan. Ketika kita menjadi anak Tuhan, kita sudah nggak lagi memusingkan apa yang orang katakan terhadap diri kita, karena kita sudah merasa aman di dalam Tuhan. Dan ketika kita dekat dengan Tuhan, ketika kita mau membuka hati untuk dibentuk sama Tuhan, akhirnya Tuhan bisa reveal apa yang menjadi rencananya, apa yang menjadi kesukaannya, apa yang menjadi kegembiraannya untuk melihat anaknya bisa maju. Jadi pastikan kita mau membuka hati kita, mau untuk menyediakan diri kita sepenuhnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi supaya kita bisa mengerti rencana Tuhan, pastikan kita mau untuk menjawab panggilan Tuhan, dan kita mau mendekat dan bertanya kepada Tuhan, mau untuk mendengar isi hatinya Tuhan, dan juga supaya kita gak berjalan dengan feeling kita, supaya kita gak berjalan dengan apa yang menurut pikiran kita benar. Kita butuh tuntunan Roh Kudus. Kita butuh tuntunan Roh Kudus supaya bisa memimpin kita atas apapun yang kita lakukan, keputusan yang kita ambil. Apapun yang kita bicarakan itu bukan berdasarkan pikiran atau feeling kita pribadi, tapi itu akhirnya bisa berdasarkan apa yang Tuhan sudah
inginkan dalam kehidupan kita, sehingga kita udah nggak menyia-nyiakan hidup kita lagi. Kita sudah nggak bingung untuk harus berbuat seperti apa, karena kita sudah menyerahkan diri kita terhadap tuntunan Roh Kudus. Jadi pastikan kita hidup untuk memenuhi panggilan Tuhan. Tuhan bisa pakai kita di berbagai macam cara, platform. Tuhan bisa sediakan ladang-ladang baru yang mungkin menurut kita itu mustahil, tapi Tuhan bisa berikan dalam kehidupan kita. Panggilan Tuhan nggak cuma berbicara tentang seorang jadi pendeta. Nggak semua orang Tuhan panggil menjadi pendeta. Tuhan juga bisa panggil kamu yang menonton video ini dalam industri kreatif atau dalam bisnis, dalam berbagai macam bidang-bidang yang ada. Asalkan semuanya itu memuliakan nama Tuhan, pasti Tuhan Yesus menyertai apapun rencana yang kita lakukan. Dan pada akhirnya semakin kita mengerti rencana Tuhan, kita akhirnya bisa semakin menjadi serupa dengan Tuhan. Kita bukan menjadi Tuhan, tapi kita menjadi semakin seperti Tuhan. Apapun yang kita pikirkan, itu bukan menurut keinginan daging kita sendiri. Kita melakukan segala sesuatu bukan karena untuk menyenangkan diri kita sendiri lagi, tapi menyenangkan hati Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi segitu aja untuk sharing kita hari ini, dan pastikan buat teman-teman yang merasa terberkati, kalian boleh banget untuk share ke teman-teman kalian yang lain. Siapa tahu mereka juga membutuhkan jawaban-jawaban dari setiap pertanyaan mereka tentang tujuan hidup. Jadi itu aja dari saya, David Fortino. Bye-bye.